teman-teman semua, perkenalkan saya Elizabeth Veronica dari kelas 12 MIPA 6. Di sini, saya ingin menjelaskan materi PowerPoint saya tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita bahas tentang pengaruh iptek, tentunya kita harus tahu dulu dong apa itu iptek. Nah, iptek itu merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek merupakan sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi. Iptek itu tidak hanya internet dan gadget seperti yang kebanyakan kita tahu, tetapi teknologi transportasi, alat rumah tangga, teknologi medis, persenjataan itu juga termasuk dalam iptek. Pokoknya semua yang berhubungan dengan teknologi dan memudahkan kita itu termasuk dalam iptek. Sejak kapan sih iptek mulai berkembang? Iptek itu mulai berkembang pada abad ke-20. Iptek mulai masuk ke Indonesia itu sejak pendudukan Belanda. Kemajuan iptek sangat dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat kita, Indonesia. Karena kemajuan iptek memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang pengaruh kemajuan iptek bagi negara kita. Iptek telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh iptek pada 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek politik, yang kedua, aspek ekonomi, lalu aspek sosial budaya, dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, mari kita bahas dampak positif. Pertama, dampak positif di bidang politik. Apa aja sih dampak positif yang diberikan oleh iptek terhadap politik di negara kita? Yang pertama, adanya keterbukaan. Yang kedua, adanya pemerintahan yang demokratis. Yang terakhir, adanya kebebasan. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang kedua ada dampak dalam bidang ekonomi. Pengaruh positif iptek dalam kehidupan ekonomi bangsa kita diantaranya yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang kelima, meningkatkan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang terakhir, mendorong pengusaha meningkatkan efisiensi dan hilangkan biaya tinggi. Karena banyaknya e-commerce pada zaman sekarang, perusahaan tidak perlu lagi membuka banyak cabang distribusi. Perusahaan tidak perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat berkurang. Yang ketiga ada di aspek sosial dan budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Contohnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain
untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan bagi negara kita dapat dilihat dari yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, diantaranya polisi, jaksa, dan hakim, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Kemajuan iptek gak mungkin cuman memberikan pengaruh positif bagi kehidupan bangsa negara kita. Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Sekarang mari kita bahas pengaruh negatif kemajuan iptek bagi negara kita. Yang pertama, ada aspek politik. Pengaruh negatif yang diberikan iptek pada politik negara kita yang pertama adalah paham liberalisme. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Yang kedua, terganggunya stabilitas politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua ada di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Yang ketiga, ada aspek ekonomi. Selain memberikan banyak dampak positif, kemajuan iptek juga memberikan banyak pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi. Di antaranya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang ketiga, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang keempat, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.
Yang kelima, ada sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi akan semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Yang terakhir ada di aspek sosial budaya. Dampak negatif yang diberikan kemajuan iptek terhadap kehidupan sosial budaya negara kita, diantaranya yang pertama, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang kedua, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Yang keenam, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Dan yang terakhir, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme itu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat kita suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Dalam menghadapi kemajuan iptek, kita juga harus bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Adapun alat penyaringannya adalah Pancasila. Sekarang kita akan membahas sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Bangsa Indonesia harus menerapkan sikap selektif dalam bidang politik, diantaranya yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang kedua, ada sikap selektif dalam bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, menjadikan pertanian sebagai prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, penggunaan bahan baku dari dalam negeri untuk industri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, atau WTO. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang terakhir, ada sikap selektif dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lalu. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat. Dan yang terakhir, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Jadi, kesimpulannya, di era teknologi ini, kemajuan iptek tidak hanya memberikan kita dampak positif, tetapi banyak dampak negatif yang diberikan juga. Jadi, kita harus bisa bersikap selektif dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi kehidupan kita dan bangsa kita, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Sekian presentasi tentang pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini saya sampaikan. Semoga presentasi saya ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.